Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas mengapa sih kaki-kaki motor ya. Jadi ada bro yang minta bahas soal mengapa kok kaki-kaki itu, sektor kaki-kaki itu sering rusak ya. Penulis tanya motor atau mobil, ya rasanya kayaknya perlu dibahas dua-duanya. Yang pertama bahas motor dulu, nanti bahas mobil, video terpisah karena menurut penulis penyebabnya itu beda. Untuk membuat awet juga caranya beda. Jadi kalau motor ya, menurut penulis yang terutama bikin kaki-kaki cepat rusak, bikin bearing roda, bearing belakang, depan ya, cepat rusak. Yang terutama adalah suspensi, yang kedua adalah engine stopper, yang ketiga adalah pelumasan. Kalau pelumasan jelas ya, karena yang namanya bearing itu butuh ada pelumasnya. Kalau pelumasnya itu karena satu dan lain hal hilang, ya maka bearing ini sama sekali nggak ada pelindungnya. Padahal kena beban, kena tekanan. Ya kalau seperti itu ya jadi cepat rusak ya. Dan hilangnya pelumasan ini bisa karena kena minyak, kena bensin, kena solar, atau kena sabun. Jadi terutama untuk bearing roda ya. Jadi di bearing roda itu ada pelumasnya, ada stempet, ada gemuk ya. Nah itu merupakan faktor yang kritis ya, kritikal, yang penting. Kalau itu nggak ada ya tinggal bola tok. Nah kalau bola tok bisa aus. Dan kehausan ini ya pernah penulis amati juga, entah sekarang masih terjadi atau enggak. Tapi dulu biasanya itu adalah rumahnya itu yang aus. Rumahnya itu bisa berupa logam besinya, ada juga yang langsung velgnya. Terus yang berikutnya adalah soal suspensi. Nah soal suspensi ini banyak ya yang tidak memperhatikan. Penulis sempat bahas juga sebelumnya di video soal oli suspensi. Jadi ketika suspensi itu kehilangan hambatan, maka gerak suspensi akan liar. Maka bagian-bagian yang berhubungan dengan suspensi akan kena tekanan berat. Suspensi itu ada dua, yang satu per, yang satu hambatannya. Hambatannya kalau bahasa Inggris orang mungkin lebih kenal dengan istilah shock breaker. Shock breaker itu remnya suspensi, shock breaker itu hambatannya suspensi. Kalau suspensi nggak dihambat, dia akan gerak liar. Misal pas lagi gerak memanjang, tiba-tiba kena perubahan permukaan jalan lagi. Kalau ada remnya, suspensi itu akan berusaha ke posisi netral, posisi nolnya, bukan plus, bukan minus. Jadi suspensi nggak akan dalam posisi pas lagi memanjang lagi, mengayun lagi. Karena kan ya kita tahu lah, per itu akan membuat ayunan, akan membuat gerakan bolak-balik. Per yang
nggak ada hambatannya akan selalu menghasilkan gerakan yang mengayun, naik turun, panjang pendek, kiri kanan, begitu ya. Nah, suspensi juga sama, ada pernya kan. Kalau gerakan per ini tidak dihambat, tidak direm, ya dia akan manjang pendek terus menerus. Ya tentu ya, karena ada sedikit hambatan karena dari bagian macam-macam, dari sealnya atau apa, maka jadi enggak terusan gitu. Tapi kita bisa lihat lah, minim 3 atau 4 kali terjadi ngayun. Nah, saat ngayun itu kalau manjang kena bentalan balik, nah itu yang bikin tenaga atau daya yang diterima oleh per jadi berkali lipat. Jadi di per itu kan ada tenaga ya, ada nyimpen tenaga. Kalau nggak ada hambatan ya plus 5, minus 5, plus 5, minus 5. Kalau ada hambatannya ya plus 5, minus 4, plus 3, min 2, plus 1, 0 gitu ya. Jadi menuju 0. Hambatan itu membuatnya segera berhenti. Tentu ada istilahnya hukum fisika ya. Hambatan ini akan berubah menjadi panas. Makanya oli suspensi itu juga jadi kena panas. Panasnya sumbernya dari gesekan hambatan itu. Hambatan dari suspensi itu bergantung pada oli suspensinya. Nah, karena oli suspensi ini bisa kena panas, bisa goyang-goyang, atau seperti yang dialami penulis kemasukan air ya, maka oli suspensi ini ada umurnya, dan umurnya bukan tergantung pada kilometernya ya. Kerusakan oli suspensi ini ya sudah ada tandanya sebenarnya, tapi orang banyak yang tidak memperhatikan. Jadi oli suspensi itu harusnya tetap menghasilkan hambatan. Jadi hambatan itu maksudnya kalau misalnya per itu kita tekan, setang depan itu kita tekan sampai dalam, itu kalau dilepas nggak boleh langsung balik, tapi harus menghambat, harus ces gitu ya. Nggak boleh langsung nyet balik. Kalau sampai nyet balik itu masalah. Sebenarnya cirinya juga bisa kita lihat ya. Ini kalau ngerem tadi penulis cet gitu ya, kayak nggak gerak, nggak mantul itu ya salah satu ciri suspensi depan bekerja dengan baik. Yang ciri nggak baik itu kalau misalnya lewat jalan nggak rata, itu sampai setang itu getar parah, apalagi sampai bunyi klatok-klatok gitu ya. Padahal ya perubahan jalannya kecil, tapi sampai bunyi klatok-klatok, itu adalah ciri ada suspensi bermasalah. Kalau suspensi depan, ya suspensi belakang juga sih ya, nggak cuma suspensi depan dok, suspensi belakang juga begitu. Jadi kalau suspensi olinya habis, gerakan akan liar. Dan kalau gerakan liar itu yang kena ya bagian-bagian yang berhubungan dengan suspensinya. Seperti kalau misalnya di bagian depan, ya di bagian komstirnya terutama. Tentu juga ada getaran di stang, juga di pengendara, di bodi depan gitu ya. Kalau sering kesentak-sentak ya bautnya misalnya longgar, los, dol, jadinya makin getar parah, makin kerotak-kerotak, makin ya kacau balau lah bodi depan. Dan nggak cuma karena getaran mesin loh ya, tapi karena sentakan dari suspensi. Kalau yang di roda ya bagian asnya ya, bagian bearing roda depannya.
Untuk belakang yang paling sering kena itu lampu belakang. Penulis sering lihat motor manapun lah ya, mau Yamaha mau Honda, itu lampu belakangnya kocak. Nah, kocak itu kenapa? Karena sering kesentak-sentak, karena sering kejeduk-jeduk oleh suspensi yang nggak ada hambatannya sama sekali. Jadi kalau depan ya bodi depannya, speedonya, dashboardnya jadi kocak semua. Kalau belakang, lampu belakang terutama, ya bagian lain-lain juga, bodi-bodi yang belakang. Terus juga ya asnya juga, piring roda belakang. Ada juga yang lebih parah ya. Apa itu? Dari engine stopper. Engine stopper ini juga bikin nyentak parah. Bearing juga bisa kena, asnya juga bisa kena. Jadi bearing apa, swing armnya, bearing apa jenenge kalau di motor matic itu, bearing engine mountingnya itu juga bisa kena. Nah, jadi ya utamanya kalau di motor itu dari suspensi, terus engine mounting. Stopper engine mounting itu adalah bagian dari spesifik motor matic Jepang ya. Kalau yang Korea, yang Cina, Taiwan, Itali itu jarang ya. Jadi stopper itu mekanisme yang umumnya adanya di motor matic Jepang. Di motor lagi nggak ada ya stopper itu, karena mesinnya di depan. Sementara itu di motor matic mesinnya itu kan di bawah ya, itu dijadikan mekanisme. Kalau klaimnya dengan menggunakan stopper itu bikin mesinnya lebih stabil, bikin berkendaranya lebih stabil, getaran minim. Cuma sayangnya getaran minim ini hanya berlaku kalau jalannya perubahannya kecil sehingga tidak membuat stoppernya ini sampai mentok. Jadi perubahan jalannya mungkin cuma segini mungkin ya. Nah, lebih dari itu maka stoppernya akan mentok. Dan kalau sudah mentok, jarak senggang yang begitu banyak itu jadi seperti kalau orang pakai palu. Oleh karena itu sentakannya luar biasa. Di badan aja kerasa, sakit sekali. Dan secara fisik juga bakal banyak ya, besar efeknya. Jadi bisa rusak. Jadi ya sebenarnya untuk mencegah kerusakan kaki-kaki kalau di motor, solusinya adalah dari pelumasannya bearing nggak boleh kurang, jadi harus tetap ada. Terus dari sisi stopper engine mountingnya kalau motor matic ya, itu harus diganjel, harus dimatikan. Wis pokoknya apa caranya jadi nggak fungsi. Terus tentu suspensi harus bekerja dengan baik, olinya harus nggak boleh sampai rusak. Jadi itu ya sebenarnya triknya. Cuma orang itu apa ya, nggak begitu memperhatikan soal hambatan suspensi ini. Mayoritas orang tidak memperhatikan hambatan suspensi. Jadi gerakan suspensi liar dibiarkan. Nah, ini tentu efeknya adalah bearing rodanya ya yang cepat rusak. Terutama untuk motor Honda, karena kalau Honda terutama untuk suspensi depan, kualitas oli suspensi depannya Honda itu memprihatinkan, jelek sekali. Jadi paling cepat rusak. Yang kedua Suzuki, yang paling awet Yamaha, merek lain Kawasaki mestinya sangat awet. Terus
selain dari itu juga suspensi belakang ya. Nah, suspensi belakang ini mayoritas ya buatan Jepang, karena pabriknya mau Yamaha, Honda, Suzuki sama semua, dan sepertinya sudah nggak ada pembeda lagi ya, kualitasnya sama-sama jeleknya. Jadi untuk suspensi belakang sayangnya kalau buatan Jepang itu sudah sama-sama jeleknya, termasuk motor Suzuki yang baru ya, sayangnya kualitasnya jelek ya. Cirinya lihat aja lah, gerakannya liar apa enggak. Kalau masih bagus, maka gerakannya harusnya stabil. Jadi itu ya kuncinya ya, kalau pingin kaki-kaki di motor awet, pelumasannya, hambatan suspensinya, dan kalau di motor matic engine stoppernya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.